Bu, nama saya Darren Elizabeth. Di sini saya akan menjelaskan hasil ujian saya, dan di sini adalah nomor satunya. Jadi untuk nomor satu, kita mulai dengan load dataset dengan menggunakan PD read CSV, lalu mengubah semua kontennya, tweetnya, dan label menjadi list. Namun di sini karena ada beberapa label, kita langsung memasukkan hasil tersebut ke dalam variable labels. Jadi di sini kita memanggil tokenize Distilbert tokenizer yang nanti akan digunakan untuk tokenize. Dan selanjutnya kita melakukan train test split. Di sini splitnya menjadi 80% train, 10% test, dan 10% validation. Setelah kita melakukan train test split, maka kita bisa melakukan tokenize yang di sini, yaitu Distilbert. Dan setelah itu di sini ada class speech dataset yang akan mempermudah pengelolaan data untuk melatih modelnya nanti. Dan ini adalah proses di mana kita mengubah hasil train test split tadi yang sudah ditokenize menjadi sebuah dataset dalam bentuk torch. Setelah itu kita memasuki bagian training model. Jadi ya pertama-tama inisialisasi model Distilbert model atau Distilbert for sequence classification dengan number of labels-nya 9 karena di dataset ada 9 labels. Jadi selanjutnya di sini ada compute matrix yang nanti akan keluar di sini, akurasi. Karena ya di sini hanya akurasi, maka hasil train juga akan mengeluarkan akurasi. Dan di sini training loss dan validation loss-nya dari hasil trainnya. Dan ini adalah hyperparameter yang saya gunakan. Dan juga di sini ada batch size, warm up step, dan lain-lain. Setelah itu ya ini adalah hasilnya. Jadi hasil yang bagus di sini adalah 0,4. Saya mendapatkan 0,49 di sini. Setelah itu saya melakukan training model lagi dengan menggunakan hyperparameter yang baru di sini, yaitu learning rate dengan 5e-5 dan epoch-nya 5. Dan di sini sisanya sama, yang beda hanya ini. Lalu melakukan hal yang sama lagi. Setelah itu train data tersebut. Sehingga ini adalah evaluation-nya. Jadi hasilnya agak buruk karena di sini ada beberapa baris yang hasilnya 0. Namun di sini juga ada beberapa hasil yang bagus ya, untuk precision-nya. Jadi model 1 mempunyai presisi yang bagus dan yang lain agak jelek. Di sini ada 0,17, 0,27. Untuk selanjutnya di sini ada classification report untuk model 2. Kita bisa lihat bahwa hasilnya membaik dengan learning rate yang lebih rendah dan epoch lebih banyak. Kita bisa lihat bahwa hanya 2 baris yang mempunyai nilai 0. Dan hasil-hasilnya menunjukkan nilai yang bagus dengan beberapa hanya 40
dan hampir 50. Hasilnya lumayan bagus. Dan ini untuk nomor 1 saya. Jadi untuk nomor 2, pertama-tama kita load dataset lagi. Selanjutnya melakukan text preprocessing. Dan di sini stop words-nya Indonesian karena teksnya dalam bahasa Indonesia. Setelah itu menggunakan TF-IDF vectorization untuk data yang sudah diproses tadi. Dan ini adalah proses di mana kita melakukan k-means clustering. Setelah k-means di cluster, baru kita bisa menghitung silhouette score-nya, dan ini akan beriterasi untuk setiap kelas, untuk setiap k. Jadi ini adalah hasilnya jika diplot. Nah, kita bisa dilihat di sini bahwa untuk k pada saat k-nya 9, kita mendapatkan hasil optimal. Dan kita bisa melihat hasil tersebut di sini, optimal number of clusters-nya 9. Dan selanjutnya persona analisis untuk clustering. Di sini lakukan persona analisis yang nantinya akan berbentuk seperti ini. Dan di sini bentuknya adalah kata dan berapa kali kata tersebut muncul. Di sini BSI 716, yang 400, dan lain-lain. Jadi hasil ini itu untuk melihat seberapa sering kata-kata yang di sini muncul pada masing-masing cluster. Selanjutnya ke topic extraction. Jadi di sini saya menggunakan model LDA atau latent direct allocation untuk melakukan proses topic extraction ini. Di sini menggunakan optimal k tadi, base k, dan setelah itu di fit. LDA ini juga dapat menumpukan pola distribusi kata-kata di antara dokumen yang membentuk topik yang dapat diinterpretasikan. Jadi ini memungkinkan kita untuk mengekstrak topik yang ada di dalam koleksi dokumen tanpa anotasi topik sebelumnya. Lalu di sini adalah di mana kita ngeprint hasilnya. Dan di sini adalah persona analisisnya. Ya, seperti tadi di sini ada beberapa kata-kata yang sering muncul pada topik masing-masing topik. Di sini adalah mobile banking, BSI-nya, dan topik 2 tarik ATM, dan lain-lain. Selanjutnya ke nomor 3, yaitu yang row score. Jadi text summarization, dan nantinya akan ngeprint row score-nya. Jadi pertama-tama library, import data, setelah itu melakukan text preprocessing. Namun untuk di sini text preprocessing-nya akan digunakan pada saat melakukan summarization di sini untuk setiap iterasinya. Lalu di sini ada text rank yang digunakan
digunakan untuk menghitung skor dari cosine similarity matrix, dan ini nantinya root score untuk menghitung root score-nya. Jadi kita langsung ke proses uh, summarization dan root score-nya. Di sini summarization terdiri dari factorizing menggunakan TF-IDF, lalu cosine matrix atau cosine similarity. Jadi kita menghitung matriks kemiripan dengan cosine similarity antara vektor-vektor kalimat, dan di sini skornya menggunakan text rank tadi untuk menghitung cosine similarity matrixnya. Setelah kita mendapatkan skornya, kita melakukan summarization-nya atau joint summarization-nya dengan urutan skor yang di sini. Jadi dari skor terbesar hingga skor terkecil, dan append ke sini untuk nantinya menampilkan beberapa teks ini. Dan ini juga untuk log score-nya. Dan di sini kita bisa lihat teks originalnya dan teks summarization-nya. Untuk setiap teks di dalam data. Dan setelah itu untuk root scores-nya, jadi terdapat 3 root score untuk setiap teks. Jadi yang root score 1 itu mengukur jumlah kata tunggal yang sama, dan root 2 itu jumlah pasangan dua kata yang sama, dan root L itu mengukur panjang longest common subsequence atau LCS. Nah, ini itu perbandingan antara ringkasan otomatis dan ringkasan referensi, atau ringkasan yang kita telah dapat dari proses ini dan ringkasan yang diberikan di sini, sehingga mendapatkan root score di sini. Kita bisa lihat bahwa untuk teks 1 kita mendapatkan root score yang lumayan untuk 1 dan 2, namun lumayan jelek untuk root L-nya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa root L memang untuk 3 teks ini agak jelek, dan root 1 2-nya di angka 60-an% untuk teks 2 dan teks 3. Dan ya, sekian dari saya, terima kasih.